Halo semuanya, selamat datang di channel Nero Movie. Dimanapun kalian berada, tetaplah sehat di negara Konoha kita tercinta. Kali ini, saya akan membawakan alur film yang berjudul Pimak yang dirilis pada tahun 2013. Film ini bergenre horror komedi yang mungkin akan membuat kalian semuanya ngakak. Untuk konten selanjutnya, kalian bisa request di kolom komentar. Oke, tanpa panjang lebar, udah gak sabar dadaku berdebar-debar dan langsung saja kita nobar. Bermula dari sebuah rumah yang dapat kita lihat ada di daerah pedalaman. Kita melihat ada seorang wanita cantik yang bernama Nak, tengah hamil tua dan akan segera brojol. Tapi tak ada seorang pun yang ada di sana untuk menemaninya. Dan Nak akhirnya melahirkan secara otodidak. Di sisi lain, kita melihat kondisi peperangan antara pria-pria ini dengan entah siapa tengah berdiskusi dan meratapi nasib mereka. Dan tiba-tiba, rekan mereka yang bernama Ma masuk ke dalam camp dengan kondisi terluka yang ternyata hanya kesleo. Pua pun bangkit untuk memberikan semangat kepada rekan-rekannya dengan membahas tentang beberapa film yang membahas kemenangan dengan gerilya. Dan tak lama kemudian, Mark dan kawan-kawan kembali berperang dengan perlengkapan seadanya. Mereka pun terluka, tetapi mereka berhasil selamat dan bersembunyi di gorong-gorong. ถามอะไรมึงอย่างได้ปะวะ ทำไมมึงต้องไว้ผมทรงเฮี้ยนี้ด้วยวะ Setelah perperangan, Mak dan kawan-kawan pulang ke kampung, lebih tepatnya ke rumahnya Mak. Tetapi, pada tiba di desa, terlihat ada yang sangat janggal. Dan, setibanya di rumah, Mak bertemu dengan istri dan anaknya dan mengenalkan istrinya kepada teman-temannya. Istrinya yang cantik ini bernama Nak. Mak pun menawarkan penginapan kepada teman-temannya dan menyuruh mereka untuk tinggal lebih lama. Tak lama kemudian, Nak menyanyikan lagu pengantar tidur untuk anaknya. Tetapi itu terdengar oleh penduduk desa dan itu membuat mereka semuanya takut. Keesokan harinya, mereka bergegas ke pasar dan pergi menggunakan perahu. Dan pada saat di perjalanan, Shin menyapa Nak yang tengah menggendong anaknya. Dan pada saat memalingkan pandangan, Nak sudah tidak ada. Dan pada saat mereka tiba di pasar yang tampak ramai dengan niat membeli sarapan, tapi ketika melihat wajahnya Mark, semuanya langsung lari. Pada saat Mak bertanya kepada bibi-bibi yang sedang mabuk itu untuk bertanya tentang sebuah pekerjaan, spontan bibi itu memarahi Mak karena dia belum sadar tentang istrinya, tetapi bibi itu ditahan oleh anaknya agar tidak membicarakannya. Di malam hari, Shin dan kawan-kawan berdiskusi dengan yang lain tentang keanehan penduduk desa karena selalu bertindak aneh kepada Mak. Dan Shin yang curiga dengan Nak terus teringat pesan orang tuanya, jika kita melihat dari tengah-tengah kaki kita, kita akan melihat hantu. Tetapi itu membuat teman-temannya tertawa karena tidak percaya jika wanita cantik itu adalah hantu. Shin pun disuruh pergi ke rumahnya Mak untuk memanggilnya untuk datang minum-minum. Tetapi Shin bertemu dengan Nak yang banyak mengeluarkan darah dan ada bayi yang jatuh. Tetapi itu hanyalah mimpinya Shin dan akhirnya dejavu. Shin betulan datang ke rumahnya Mak untuk memanggilnya. Pada kali ini, dia datang dan melihat kondisi rumahnya Mak yang sangat berantakan. Shin yang takut bergegas lompat, tetapi dia melihat jeruk jatuh dan tangannya Nak mengambilnya. Keesokan harinya, ketika mereka semua sedang melakukan aktivitas di rumahnya Mak, pria yang bernama Ter pergi untuk buang air. Tetapi pada saat buang air, Ter melihat cincin yang sangat mengkilau dan ternyata itu adalah cincin dari mayat yang sedang terkubur. Ter yang ketakutan pun lari pulang dan tak sengaja menjatuhkan sarang lebah yang membuat semua mukanya bengkak. หน้ามึงโดนอะไรมาวะเนี่ย อ้วนอ่อง Ternyata cincin itu mirip sekali dengan cincin yang digunakan oleh Nak. Tetapi karena mukanya Ter yang sudah bengkak tak dapat bicara dengan jelas, akhirnya Ter mencari alat tulis dan menuliskan kalau Nak itu adalah hantu. Setelah hujan turun, Mak pun datang dan melihat tulisan itu yang buatnya terkejut. Hal itu pun menjadi perdebatan di antara Mak dengan Nak. Saat di malam hari, ada seorang yang memanggil Shin dan Ai, dan ternyata dia adalah anaknya bibi penjual arak.
Dia pun menceritakan kalau ibunya mati karena menceritakan tentang anak. Setelah itu, mereka terkejut dan mengejar dua orang yang sedang ke rumah untuk membawanya pulang. Tetapi, Nak menyuruh mereka semua untuk makan malam. Pada saat makan malam, kita dapat melihat semua makanan disajikan adalah dedaunan kering dan belatung. Tetapi Mark dengan wajah ceria menawarkannya kepada teman-temannya. Teman-teman yang ketakutan kepada Mark pun memakannya dengan terpaksa. จานเนี้ยของมึงเลยจานเนี้ย Setelah selesai makan malam, mereka semua diajak Mark untuk bermain tebak gaya. Dan akhirnya, mereka memainkan permainan tebak gaya. Mark selalu salah dan menjawab tebakan itu dan mereka menyadari jika IQ-nya Mark itu rendah. Pada saat tebakan terakhir, Ter menunjuk Nak sebagai clue, dan Shin menjawab dengan tepat, tetapi itu membuat Nak marah dan membuat mereka semua ketakutan dan mereka lari menggunakan perahu. Pada saat Mak dan Nak berada di pasar malam, Nak menggunakan topeng hantu dan hendak menaiki biang lala. Tetapi karena antriannya panjang, Mak berencana untuk pergi. Nak yang ingin menaiki itu pun membuka topengnya dan membuat semua pengunjung lari, dan akhirnya mereka dapat menaiki biang lala itu. Pada saat mereka mencoba ke rumah hantu, Mak dikejutkan oleh seseorang yang menggunakan busana hantu. Ya, sebut saja cosplayer hantu. Mak bersembunyi di belakangnya Nak, tetapi cosplayer hantu itu malah ketakutan dengan Nak. Tanpa disadari, teman-temannya Mark mengikuti mereka sampai ke pasar malam dan menculik Mark yang saat itu sedang berada di rumah hantu. Dan mereka pun menyamar menjadi hantu di dalam rumah hantu. Nak yang menyadari itu pun bergegas mencari Mark. Mereka semua berhasil membawa Nak pergi dan itu membuat kegaduhan di antara mereka. Mark yang marah kepada mereka meninggalkan semua temannya di dalam hutan. Dan ketika Puck dan kawan-kawan berjalan, mereka semua melihat darah yang masih basah dan mendengar suara minta tolong. Mereka pun bergegas dan mendapati Mark yang sedang kesakitan. Tetapi Shin dan Ter curiga kepada Mark karena lukanya yang tak kunjung sembuh. Ter dan Shin menduga kalau Mark adalah hantu dan mayat yang dijumpainya adalah mayatnya Mark yang tidak dapat dikubur karena sudah penuh. Ter pun melemparkan beras suci yang membuat Nak kesakitan. Tak lama setelah itu, Puck dan kawan-kawan mendatangi rumah Nak. Karena masih ragu, mereka semua mencoba menyentuh Nak, dan mereka tidak percaya jika Nak adalah hantu, dan mengajak Nak untuk pergi menggunakan perahu. Dan pada di tengah perjalanan, perahu mereka hampir tenggelam karena keberatan dosa. Akhirnya, mereka membuang semua beban tersebut dan termasuk pendayungnya, yang membuat mereka tidak bisa bergerak. เรือไม่จมก็ดีอยู่หรอกแต่จะพายต่อไงล่ะไอ้เหี้ย Tiba-tiba, Mark datang mengejar mereka dengan berenang ke arah perahu. Tetapi Mark tidak bisa berenang dan dia hampir tenggelam. Akhirnya Mark ditolong dan membuat perahunya semakin berat dan akan tenggelam. Mereka pun bingung siapa hantu yang sesungguhnya. Tetapi Ai menjatuhkan cincin yang menjadi ciri-ciri mayat dan membuat Ai ditendang dari perahu. ไปอีกไอ้ต่อทีบมันลงน้ำเลย Mereka pun mencoba mendayung dengan tangan tetapi percuma. Dan tiba-tiba Nak memberi alat mendayung. Tetapi terbingung bagaimana cara mengambilnya karena sudah jauh. Akhirnya, Ter melihat dari tengah-tengah kakinya dan menyuruh rekannya untuk menunduk dan bergeser. Tetapi rekan-rekannya tidak mengerti. Sampai akhirnya Ter menyanyikan lagu Yel-Yel agar mereka semua bergeser dan mendapati Nak adalah hantu sesungguhnya. ตะกะแตนนั่นดิคะแนนเปรียวนักคิดถึงขัด Mereka semua lompat dan menepi ke pinggir sungai. Mark yang tidak mau meninggalkan Nak dipukul Ter agar pingsan, tetapi tidak mempan, akhirnya dipukul dengan batu dan pingsan. Sesampainya di sebuah kuil, mereka semua berdoa dengan biksu yang bernama Tok Sami dan membuat pembatas agar tidak dapat dicapai oleh Nak. Tetapi di tengah-tengah doa, Puck ditetesi oleh air yang membuat suasana menjadi tegang, yang ternyata itu hanyalah sebuah atap yang bocor. รอซ่อมหลายเดือนแล้วเนี่ยโอ้ยหลวงพ่อ Tiba-tiba Nak datang dari pintu depan. Mark yang terbangun berusaha mencamai Nak, tetapi ditahan oleh teman-temannya, dan Nak disiram dengan air suci yang membuat Nak kesakitan. Karena Mark tidak bisa diam dan tak sengaja menendang biksu Tok Sami sampai keluar dari pembatas. Hal itu pun membuat semua lampu mati, dan saat hidup mereka semua telah terikat dan melihat biksu Tok Sami kabur melalui jendela. พากระโดดกัน Mereka yang terikat berencana melarikan diri, tetapi Ai datang dan mengira Ai sudah mati menghantui mereka. Mereka yang tidak percaya mendorong Puck yang terkena air suci ke arah Ai.
Mereka meminta Nak untuk tidak menghantui mereka, dan mengatakan jika hantu dan manusia tidak bisa hidup bersama karena itu melanggar hukum. Hal itu membuat Nak marah dan tiba-tiba menghilang. Mereka semua mengecek pintu, tetapi semua pintu masih terkunci, dan membuat mereka tidak bisa melarikan diri. Dan seketika Puak terkena tetesan air yang membuat Puak akan memberikan sumbangan kepada kuil ini. Tetapi itu bukanlah air yang bocor lagi, dan ternyata itu adalah air yang berasal dari Nak yang sedang berada di atas mereka semua. Ternyata, Ma sudah mengetahui semua itu dari awal jika Nak yang bersamanya selama ini sudah menjadi hantu, dan Ma tetap menerima Nak apa adanya. Ma sudah melihat Nak dari tengah-tengah kakinya dan mengetahui Nak adalah hantu. Kemudian, Ma membuang jimat anti hantunya agar tidak menyakiti Nak. Ma pun telah menemui mayatnya Nak dan memeluknya dengan histeris. Dan akhirnya mereka semua tersentuh dan menerima keadaan.